Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadhanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi. Wa ja'ala zulumati wan nur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena Allah lah yang wajib dipuji mulai dari penciptaan dan dahulu. Dan Allah mengatakan, Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan segala langit dan bumi, yang menjadikan kita dari kegelapan dan yang terang. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah karena kita telah diberi nikmat rahmat oleh Allah bisa berkumpul seperti ini. Karena apa yang telah kita sampaikan, tanpa kita la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan tanpa pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam perkumpulan ini sesuai dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Semoga apa yang kita langkahkan dari rumah menuju ke tempat yang mendapatkan rahmat dari Allah, dan di tempat itu kita mendapatkan rahmat dan hidayahnya, dan akan kembali ke rumah membawa rahmat dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sebelumnya, apa yang akan kami sampaikan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak dosen, dan satu, kita bersyukur apa yang dicita-citakan oleh Sohibul Bed, yang mana step by step akhirnya berdiri tempat ini untuk melanjutkan keinginannya sebagai anak yang soleh. Jadi semoga Allah merahmati dan memberi hidayah selalu kepada Sohibul Bed, jadi Pak Mas Duki dan Pak Anas dari almarhum. Semoga Allah memberi sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah, innama bu'istu liutammima ma'alimal akhlaqi, satu, shadaqah jariyah au ilmi yuntafa'u bihi aw waladun shalihah. Semoga menjadi anak yang soleh untuk melanjutkan perjuangan orang tuanya, dan semoga yang telah meninggalkan segalanya satu tempat ini semoga diampuni oleh Allah dan diterima segala amalnya. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Anas tadi, masalah syukur. Ini saya mengutip sedikit dari kitab Al-Hikam, hanya satu hikmah saja yang berbunyi, la yaskurin ni'ama faqad ta'arrada lizaliha wa man syakaraha faqad qayyidaha bi'iqaliha. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka berarti berusaha untuk hilangnya nikmat itu. Dan siapa yang syukur kepada nikmat berarti ia telah mengikat dengan ikatan yang kuat dalam firman Allah, la in syakartum la azidannakum.
Siapa yang syukur kepada Allah akan kuberi tambah nikmat dari syukur itu. Wala in syakartum la azidannakum. Innal adzabi latadid. Jadi orang yang tidak bersyukur akan mendapat azab dari Allah. Dan Allah berfirman, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Jadi semua apa rasa nikmat yang diberikan Allah itu semua itu dari Allah. Apapun, mulai dari penglihatan kita atau dari segala nafas anfus yang kita rasakan itu semua dari Allah. Jadi tidak ada sesuatu kenikmatan selain semua dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Lalu apa tadi yang sudah dikatakan oleh Ustaz Mas Duki, ya. Katanya dia mengatakan wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Jadi sebarkanlah nikmat yang telah aku berikan. Sebarkanlah kepada semua manusia, semua orang-orang supaya tahu bahwa rahmat Allah seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang telah disampaikan tadi semoga jadi amalan yang soleh dan solihah. Amin. Pada suatu hari ada kisah dari Al-Yafi'i, yaitu Nabiullah Sulaiman mendapatkan wahyu dari Allah. Ya Nabiullah Sulaiman, coba keluarlah kamu di tepi laut. Ada sesuatu, apa yang ada di laut itu yang ajaib. Lalu Nabiullah Sulaiman keluar karena telah mendapatkan wahyu dari Allah. Melihat ke kanan tidak ada apa-apa, melihat ke kiri tidak ada apa-apa. Lalu dia sama rombongannya dari bangsa jin dan manusia, dia mengatakan kepada Ifrit jin, coba kamu lihat ada berita apa yang ada di laut. Jin Ifrit dengan sombongnya, aku Nabi Sulaiman yang akan lihat. Coba tak lihat ada apa di dalam dasar laut. Setelah itu dia masuk dan keluar tidak membawa berita apa-apa. Lalu yang kedua Ifrit disuruh lagi, dan dia juga sama masuk ke dalam laut tidak menemukan suatu apapun. Sampai 3 kali jin juga begitu masuk langsung melihat ada apa yang ajaib di dalam dasar laut itu. Langsung ada seorang mendapatkan ilmu dari Allah, seorang sufi besar, seorang yang mendapatkan ilmu langsung dari Allah, disuruh sama Nabiullah Sulaiman, namanya Asib bin Barkah. Asib bin Barkah, dia mengatakan, saya Nabiullah, bagaimana kamu bisa melihat itu? Saya minta sama Allah, semoga Allah memberi ridho kepadaku dan saya akan lihat ada berita apa yang ada di dasar laut. Makanya di Al-Quran diterangkan, man tawadzo'a rafa'ahullah wa man takabbara wa rafa'ullah. Siapa yang tawadzu dan tunduk kepada Allah, dia akan dimuliakan dan ditingkatkan derajatnya. Tapi siapa yang besar diri dan sombong seperti jin itu tadi, tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah Asib bin Barkiyah itu tadi ngomong sama Nabiullah, ya Nabiullah Sulaiman, izinkan, dengan izin Allah akan melihat apa yang ada di dasar laut. Setelah dia berdoa, ternyata di dasar laut ada kubah putih di dasar laut itu, yang pintunya itu ada 4 pintu, yang satu itu dari yakut hitam, kemudian dari jabarut dan dari mutiara. Semua 4 pintu itu terbuka.
dan dilihat oleh Nabiullah Sulaiman. Di dalam laut itu seperti kubah besar dan dia ada seorang lelaki tampan, bersih wajahnya dan berseri-seri. Dia sholat di dalam kubah itu. Dan tidak ada setetes pun air yang masuk ke dalamnya. Subhanallah, Maha Kuasa Allah. Setelah itu Nabi Sulaiman tanya, wahai pemuda, bagaimana ceritanya kamu bisa di dasar laut seperti ini? Apa yang kau perbuat waktu kamu dulu itu di dunia itu? Dia mengatakan, ya Nabiullah Sulaiman, ibu saya ini buta dan bapak saya ini lumpuh. Saya tiap hari sampai 70 tahun saya merawat mereka. Dan setelah mereka itu akan mati, diambil lagi sama Allah, ibuku akan meninggalkan saya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anak kami orang yang selalu taat. Karena dia taat kepadaku, ya Allah, berikanlah taat kepadamu, ya Allah, sampai hari kiamat. Lalu setelah sepeninggalnya dari orang tua yang laki tadi mau meninggal juga, ya Allah, jadikanlah anak putraku ini orang yang benar-benar taat dan melanjutkan hidupnya dalam taat kepadamu yang tidak diketahui oleh syaitan. Makanya dari saat pune bapak ibu yang meninggal, pemuda menikah langsung medal dan pinggir laut. Ternyata wonten kubah niku wau nggih dipirsani kali pemuda niku ono apa nih. Lajeng langsung malaikat niku nyamber sret, kubah niku diketok ten dasar laut tanpa setetes air pun bisa masuk. Subhanallah, Maha Kuasa Allah kalau memuliakan hambanya seperti itu. Di dasar laut tidak ada air setetes pun yang akan masuk. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, bagaimana makanmu? Kata pemuda itu, saya ini tiap terasa lapar, itu ada burung yang membawa makanan sekepala manusia. Itu kalau aku makan tidak terasa haus, tidak lapar, tidak capek, tidak apa-apa. Dia itu malah fresh, segala macam apa yang dia makan itu jadi sehat semua dan dia ringan untuk menjalankan perintah Allah. Bagaimana rasanya? Itu seperti rasa semua makanan yang ada di dunia. Subhanallah. Ini kita akhirat itu dijamin oleh Allah. Itu karena taat kepada orang tua. Lajeng ditangleti, hei fulan, berapa tahun kamu di dalam dasar laut ini? Pada zaman Nabi Ibrahim, oleh Nabiullah Sulaiman itu sekitar 1400 tahun. Jadi marilah kita bersama-sama kita ingat kepada kedua orang tua kita, bagaimana orang bakti kepada orang tua. Jaminan Allah sebelum kiamat sudah di situ dijamin oleh Allah, dijamin surganya Allah seperti itu. Dia masih hidup. Jadi hidupnya seorang yang pengabdiannya kepada Allah dan kepada bapak ibunya itu kali Allah mboten dipundhut. Biasanya nek kula kali Allah dipundhutkan mati ya. Itu Allah dijamin ruhi wal jasadi. Jadi roh dan jasad itu dijarahkan wukul bahkan masih hidup. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagiku Allah sebagai penjamin dan pelindungku. Cobi, semoga kita ini jadi anak yang soleh, tetap berbakti kepada orang tua sebagaimana apa yang dicita-citakan oleh saudara-saudara kami tadi, Ustadz Mas Duki juga Ustadz Anas, dan semoga saya dan saudara-saudara semua
mendapat rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi apa yang dikatakan tadi, Allah telah berfirman, "Man zakaroni ana zalisu min zakaroni." Sopo si eling nang aku, zikir ingat kepadaku, aku iku seneng longgo bersama orang yang ingat kepadaku. Dan terus monggo sareng-sareng sak saged napa sing kula sagedi zikir dhateng Allah, sebab wonten Rasulullah ngendika terus ngeten. Orang yang berzikir itu, orang yang tidak berzikir ya, orang yang berzikir itu lebih baik daripada orang yang tidak berzikir. Dan orang yang lalai dalam berzikir itu lebih baik daripada orang yang tidak berzikir. Lali lo zikirin ya. Aku mau maca apa lho niku lali. Tetap ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz adalah sesuatu yang luar biasa. Allah mengatakan man zakaroni ana jalisu min zakaroni. Ya Allah, semoga saya ini dan para hadirin yang dimuliakan Allah ini mendapat rahmat dan hidayahmu, inayahmu, dan berikanlah dan jadikanlah kami orang yang selalu bertobat kepadamu dan rahmatilah kami. Semoga Allah memberi pengampunan kepada almarhum yang meninggalkan para jamaah semua dan saudara-saudara ini, Gus Yai Mas Duki dan Gus Ana. Semoga Allah memberi rahmat dan hidayah dan memberi pengampunan dan mendapatkan pahala yang sangat besar. Karena apa? Karena telah mendirikan suatu majelis ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada kisah dari Ibrahim bin Adham, seorang raja yang meninggalkan rajanya. Dia itu tiap hari sudah dijamin makanan sama dari menteri pelayan-pelayannya memberi makan ya. Pada suatu hari dia pagi-pagi makanan itu dibuang dari lantai 7, dibuang jatuh. Jadi orang Arab ini tidak mau meminta tapi leles. Delek sisa-sisa nih. Wonten tiyang niku munduti sisai buah saking Ibrahim bin Adham ingkang dibucal wau. Jadi seorang raja niku kepiren nemu bekasi niku, bekasi buah sing dibuang padahal dhek pun dijamin penuh kalih Allah, juga segala macam sudah terpenuhi. Krungu polane wong niku leles buah nemu situ anggur niku lho. Dia bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, padahal nemu buah sing sisae dibuang apik. Jarine Ibrahim bin Adham, ya Allah, saya bertobat kepadamu. Saya tiap hari dijamin, Engkau jamin ya Allah, dan semua anak buah kami sudah menyiapkan makanan, saya tinggal makan. Saya tidak pernah bersyukur kepadamu, tapi orang hanya leles nemu itu bersyukur luar biasa. Akhirnya nopo ditinggalakan rajane, langsung iktikaf ten Yaman 2 tahun menjadi seorang waliullah. Mangkane monggolah kula lan panjenengan sedaya niki mboten tiyang ingkang bener asine. Kepingin bener, sebab segala sesuatu kebaikan itu ndugine niku barzatan. Dengan tiba-tiba ada kalanya orang itu kadang-kadang kecelakaan. Nek terus tiang-tiang, waduh, mau kok gak nubruk iku lah, kon gak blai. Padahal asli ini niku Allah niku pun nyenggokno wong iku nduk kudu ditunggu kali malaikat. Polane nopo? Di saat sehat gak gelem tobat nang Gusti Allah, gak gelem eling nang Gusti Allah. Tapi wonten tiyang niku nek dielingno ambek Gusti Allah leren dikeplekno dhisik mantun tiba. Ya Allah, tobat aku mari tiba ngene wis gawe sapa Pak, aku saiki tobat ae, padahal wau tujuane ten maksiat ngene mboten. Subhanallah.
Semoga kita semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pengampunan dan bisa taubat kepada Allah. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin sampun cekap semanten mbok menawi wonten kesalahan kata kula napa ingkang kula waos atau kula terangkan kula salah kula nyuwun agungipun pangapunten. Sampun cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.